sakit hatinya kita, seberapa terhianatinya kita, atau seberapa pun hal-hal negatif yang kita rasakan, kayak gitu. Kita harus percaya kita punya kekuatan untuk diri kita sendiri. Halo teman-teman Solution semuanya, ketemu lagi di sesi tanya jawab. Kali ini sesi curhat tepatnya gitu. Kali ini bersama saya, perkenalkan nama saya Idewa Gede Udayana Putra, atau saya biasa dipanggil Ude atau Dewa gitu. Saya seorang psikolog klinis. Interest saya lebih ke arah sexual and relationship gitu. Walaupun banyak hal yang tidak hanya itu, tapi saya lebih interest ke sana seperti itu. Jadi di sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau curhatan dari teman-teman semua kayak gitu yang udah masuk, dan saya coba akan jawab kayak gitu. Yang perlu diperhatikan adalah jawaban dari curhatan ini tidak bisa menjadi patokan kamu ketika kamu membutuhkan hal yang lebih dalam lagi untuk konsultasi. Itu bisa nanti menghubungi Solution kayak. Jadi untuk yang pertama, ini ada curhatan dari seseorang, kita sebut saja Mawar. Jadi dia bercerita bahwa saat saya masih SMP, saya tidak sengaja melihat ponsel ayah saya menerima pesan masuk dari wanita lain. Awalnya saya hanya berpikir bahwa ada perempuan lain yang chat sama ayah saya. Jadi saya tanyakan ke ibu saya maksud chat tersebut. Ibu saya menanyakan, kapan kamu lihat chat itu? Kemarin sore, jawabku. Ibu saya menangis berkaca-kaca. Gak lama dari kejadian itu, ayah saya mengantar saya ke sekolah. Padahal jarang sekali ayah saya mau mengantarkan saya. Tapi di perjalanan ayah bilang, kamu bilang apa ke mama kemarin? Aku jawab dengan jujur. Ayah bilang lagi, kalau kamu gak mau ayah sama ibu pisah, gak usah bilang mama gitu lagi. Pisahnya ayah sama ibu ada di tanganmu. Oke. Sejak saat itu saya tahu ayah saya selingkuh. Bertahun-tahun sudah terlewati seperti biasa. Sampai saat saya kuliah, saya banyak menemukan bukti perselingkuhan ayah dan curhatan ibu tentang semua hal. Ini panjang banget ya teman-teman, ini curhatannya, jadi didengarkan dulu baik-baik. Sampai saat ibu meminta izin untuk bercerai, tapi tak kuberikan. 1 tahun kemudian, saya punya adik kandung yang baru lahir. Dulu ayah sering kerja di luar kota, jadi saya sudah terbiasa LDR dengan ayah saya. Tapi semenjak adik saya lahir, kita tinggal bersama lagi. Tapi semenjak saya tahu perselingkuhan ayah saya yang sudah terjadi bertahun-tahun dengan banyak wanita, saya jadi membenci ayah saya dan membenci laki-laki di luar sana. Mereka sama saja, pikirku. Aku tidak mempercayai laki-laki manapun. Sampai ketika saya kuliah, saya menyukai teman kuliah saya. Awalnya tidak ada respon, saya juga tidak berusaha mendekati dia, tetapi dia dulu yang menyapa saya melalui chat. Oke. Saya berusaha keras untuk membentengi hati saya. Saya selalu bilang, jangan percaya laki-laki, aku harus jadi wanita yang sukses, yang tidak mengandalkan laki-laki. Tapi semua itu runtuh setelah bertahun-tahun saya kenal laki-laki itu. Saya mencoba untuk sekuat tenaga percaya laki-laki itu, percaya bahwa semua laki-laki nggak sama. Itu yang dia katakan. Saya menyukainya, saya menemukan laki-laki yang berbeda, dan saya percaya masih ada laki-laki baik seperti dia. Sampai di tahun keempat, saya menemukan laki-laki itu berselingkuh. Oh, oke. Dia meminta maaf, dia membuktikan bahwa dia sungguh menyesal. Tetapi saya tidak percaya lagi. Namun di lain sisi saya sayang sama dia, sayang sekali. Saya takut sekali, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya sudah memendam ini selama kurang lebih 8 tahun dari SMP hingga saat ini. Saya takut untuk menikah, saya takut untuk mempercayai orang lain, saya sampai takut untuk bertemu dan berbicara dengan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi dengan diri saya? Saya sudah mencoba beberapa hal, bahkan saya masuk jurusan psikologi, anak psikologi, untuk mengerti diri saya lebih jauh, tetapi nihil. Saya ingin ke psikolog, tetapi terhambat biaya dan takut untuk membuka diri pada orang lain. Saya mencoba untuk meditasi selama 1,5 tahun, tapi tidak saya lanjutkan, karena saya tetap overthinking dan saya sering cemas, saya sering ketakutan, saya sering merasa tidak aman. Saya benar-benar buntu. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang terjadi pada diri saya? Saya ingin sembuh. Oke.
panjang ya, saya bacanya cukup detail ya untuk bercerita juga. Oke, kita akan langsung bahas terkait dengan permasalahan si Mawar. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang terjadi pada dirinya Mawar, yang paling simpel adalah Mawar pasti mengalami trauma, tapi trauma yang seperti apa? Trauma terhadap kejadian di masa lalu, di mana dia pernah melihat ayahnya berselingkuh dan kejadian itu terjadi lagi di saat dia mempunyai pasangan saat ini, yaitu dengan pacarnya, kayak gitu. Tapi yang perlu diketahui, gini, kita harus, ketika kita ingin sembuh dari suatu hal yang kita alami, pertama-tama kita harus ubah stigma kita terhadap hal itu. Jangan bilang bahwa saya ingin sembuh, benar, saya ingin sembuh gitu. Tapi ketika kita melabeli diri kita itu dalam tanda kutip sakit, kita akan sulit untuk sembuh kayak gitu. Jadi yang pertama-tama adalah kita stop melabeli dulu itu, kayak gitu. Kita ingin sembuh tapi jangan pernah melabeli kita bahwa kita sakit gitu. Itu dulu yang pertama. Karena ketika kita merasa bahwa kita dalam tanda kutip sakit, itu akan memperlambat proses kita dalam penyembuhan nantinya. Dan kita harus terus berpikir positif. Habis itu kita harus terapinya juga harus rajin. Apapun itu harus dilakukan secara konsisten kayak gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi dengan diri saya? Oke. Apa yang harus Mawar lakukan? Jadi gini, segala penyembuhan terkait dengan psikologi, baik itu trauma ataupun hal yang lain, itu membutuhkan waktu. Jadi tidak akan ada penyembuhan yang singkat. Walaupun kamu merasa aku udah 8 tahun, kayak gitu. Tapi aku merasa kok tidak ada perubahan, kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin 8 tahun belum cukup untuk memulihkan lukamu, kayak gitu. Karena di 8 tahun itu kamu memendam. Kamu bukan memproses itu menjadi obat atau mencari cure-nya lah gitu, penawarnya akan sakit hatimu, tapi kamu memendam di sana kayak gitu. Kamu pendam itu dan kamu ketemu orang baru yang bisa percaya akan hal itu, mengubah kamu, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang ayahmu lakukan kayak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa yang harus kamu lakukan, pertama adalah kamu butuh istirahat dulu kayak gitu. Kamu butuh istirahat dari percintaan. Itu yang simpel kayak gitu. Tapi bukan berarti dengan beristirahat kamu tidak percaya sama laki-laki. Kayak gitu. Kamu beristirahat untuk memulihkan dirimu, kasih jeda sama dirimu untuk pulih dari rasa sakit ini kayak gitu. Tidak masalah kamu merasakan sakit itu, tidak masalah. Rasain aja. Kamu mau nangis, kamu mau sedih, mau apapun itu rasain aja. Tapi yang perlu kamu ingat adalah kamu tidak boleh berlarut di dalam masalah ini kayak gitu. Kamu harus terima bahwa hal ini emang udah terjadi kayak gitu. Dan hal yang kamu harus lakukan adalah next-nya apa kayak gitu. Kamu jangan terus berkecimpung di pemikiranmu terhadap gangguan ini atau masalah ini gitu. Kamu harus cari next-nya apa kayak gitu. Overthinking yang kamu alami, cemas yang kamu alami karena kamu tidak fokus pada dirimu yang di saat ini. Kamu selalu memikirkan hal yang lalu dan atau hal yang akan datang ke depannya. Misalnya hal yang lalu, kamu selalu memikirkan traumamu di masa lalu kayak gitu. Dimikirkan hal yang belum terjadi, dia akan datang, kamu mikir kayak aku bisa nggak ya mendapatkan laki-laki yang baik, aku bisa nggak ya mendapatkan pria yang seperti aku inginkan gitu maksudnya. Tapi balik lagi, kamu saat ini hidup di saat ini kayak gitu. Kalau kamu anak psikologi, coba kamu pelajarin konsep dari mindfulness kayak gitu. Konsep mindfulness ini pasti kamu sudah tahu kayak gitu, itu bagus banget untuk membantu kita untuk menyadari hal kita saat ini. Itu akan membantu kita dalam mengkontrol cemasnya kayak gitu, bukan menghilangkan tapi dikontrol. Cemas tidak bisa hilang tapi cemas bisa dikontrol kayak gitu, untuk mengontrol cemas yang kita alami kayak gitu. Ketika kamu ingin sembuh, dalam tanda kutip sembuh dari hal yang kamu lakukan, yang pertama kamu terima dulu, kamu terima kejadian ini kayak gitu. Yang kedua kamu forgiveness, kamu belajar untuk forgiveness, maafkanlah orang-orang yang ada di masa lalu. Yang dimaafkan siapa? Tidak hanya orangnya, tapi kejadiannya juga. Maafkanlah juga diri kita, kayak gitu. Kenapa diri kita? Karena diri kita juga berproses di sana. Maka diri kita yang kurang kuat mungkin. Tapi sekarang saya akan menjadi kuat, kayak gitu. Kamu maafkan dan kamu jadi yang lebih positif.
Yang terakhir adalah kamu coba untuk latihan mindfulness lagi. Jangan stop di 6 bulan kayak gitu. Mindfulness itu behavioral kalau istilah psikologisnya. Karena kamu anak psikologi pasti tahulah sedikit istilah terkait behavioral. Jadi itu harus dilakukan secara terus-menerus kayak gitu. Ketika kamu tidak melakukan itu secara terus-menerus, maka efeknya akan berkurang kayak gitu. Ketika kamu masih merasa tidak baik di sana, berarti kamu belum cukup mindful terhadap keadaan saat ini. Nah, dan kamu harus coba latih lagi kayak gitu. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu kayak gitu. Sedikit aja dulu, karena proses penerimaan dan proses forgiveness itu butuh waktu yang lama kayak gitu. Kamu jangan khawatir kamu tidak dapat jodoh kayak gitu. Tenang, kamu pasti dapat kayak gitu. Ketika kamu percaya diri sama kemampuanmu, ketika kamu sukses, ketika kamu bisa membahagiakan orang di sekitarmu, pasti kamu mendapatkan orang yang baik juga untuk kamu. Tuhan nggak mungkin nuker jodohnya, pasti kamu akan mendapatkan orang yang baik juga. Tapi sebelum itu, kamu terima dulu hal-hal yang menyedihkan ini dalam dirimu. Terima, jangan dilawan. Yang kedua adalah kamu coba untuk forgiveness semua hal, orang, kejadian, dan siapapun itu. Yang ketiga, kamu lanjutin latihan mindfulness-nya sampai kamu benar-benar cemasnya bisa kamu kontrol kayak gitu. Yang keempat, ini yang paling penting sih, ketika kamu butuh pendampingan, cobalah cari psikolog, karena kamu nggak harus ngadepin masalah kamu sendiri gitu. Kamu butuh pendampingan juga kayak itu. Kamu butuh orang yang bisa kontrol kamu. Tapi ketika kamu ngerasa bahwa misalnya biaya ke psikolog mahal, kamu bisa cari komunitas-komunitas yang menyediakan konsultasi gratis. Atau karena kamu mahasiswa psikologi, kamu bisa datang ke dosen pengampu atau dosen pembimbingmu, pembimbing akademik atau semacamnya, untuk curhat kayak gitu. Karena kamu harus mencurahkan hal ini ke orang lain juga kayak gitu. Kamu nggak bisa mendem ini sendiri, dan kamu butuh pendampingan kayak gitu. Ketika 4 ini udah berjalan dengan baik, baru kita bisa susun lagi nextnya seperti apa. Karena kalau semua dilakukan jadi satu, itu akan sangat berat kayak gitu. Jadi menurutku gitu aja sih. Jadi ya, jangan merasa pernah rendah diri juga gara-gara berselingkuh. Jadi biasanya kayak trauma selingkuh itu juga bikin kita rendah diri, karena kita ngerasa kayak kita bukan yang terbaik. Apa sih yang kurangnya dari kita kayak itu. Jangan, kamu adalah versi terbaik dari dirimu kayak gitu. Jangan pernah merasa bahwa kamu kurang baik kayak gitu. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Kira-kira gini, konsepnya adalah jangan nanti kelak ke depannya ketika kamu udah baik-baik saja, jangan pernah cari orang yang melengkapi kekuranganmu, tapi carilah orang yang bisa menerima kamu secara lengkap kayak gitu. Ketika dia bisa menerima kamu secara lengkap, maka hubunganmu akan baik-baik aja. Tapi kalau kamu mencari orang yang melengkapi kekuranganmu, pasti suatu saat ada aja masalahnya kayak gitu antara ini. Tapi ketika orang itu udah bisa menerima kamu secara lengkap, menerima kamu secara utuh, maka semuanya akan baik-baik aja. Gitu ya, Mawar. Oh. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ini dari Melati ya, namanya tadi Mawar, sekarang Melati. Halo, saya istri dan ibu dari seorang anak. Saya bekerja. Oke. Akhir tahun 2017 saya mendapati WA suami dengan perempuan lain. Isinya mesra seperti orang pacaran. Saya marah saat itu. Saya langsung minta pisah, tapi suami saya nangis-nangis. Mohon agar nggak pisah. Oke. Sejak itu, kami mulai memperbaiki hubungan. Kami jalan-jalan, staycation, agar bisa kembali bonding awal 2018. Oh, bagus. Suami masih suka colong-colong ketemuan. Saya makin marah. Saya kenalan sama selingkuhannya. Saya bicara banyak hal. Singkat cerita, tiap tahun selalu ada masa saya ribut tentang selingkuhannya. Karena dia tidak bisa lepas komunikasi, sudah jarang bertemu sekarang, kadang masih suka WA atau telepon. Terakhir saya bikin saya sangat tidak dihargai adalah
sikap acuhnya seolah tidak ada masalah berarti. 2 minggu lalu, baru kami harus isolasi mandiri karena kami sekeluarga positif COVID. Karena ragu kami bisa tempat isolasi tapi ternyata tidak nyaman. Tapi karena sudah terkonfirmasi, jadi proses evakuasi pindah tempat isolasi agak drama. Saya harus izin tetangga dan keluar rumah dini hari. Malam itu kami janjian, katanya jam 12 sudah akan sampai di tempat saya isolasi. Saya sengaja tidak tidur sampai pukul 3 tidak ada kabar. Ibu mertua juga panik. Akhirnya saya pakai taksi online menuju rumah ibu mertua, dia baru bisa dihubungi setelah subuh. Katanya ketiduran, saya tidak mau bahas dia dari mana. Lelah saya, kemudian 2 hari setelahnya, saya tidak sengaja membuka laptopnya. Ternyata di hari dia janji jemput saya, dia masih ada urusan dengan wanita itu. Dari pengakuannya tidak bertemu, tapi saya sudah nggak peduli, sakit hati sekali. Dia bisa bela-belain telepon dengan perempuan itu, tapi lupa untuk jemput istri dan anaknya. Di malam itu saya harus bawa banyak barang dan bawa anak saya usia 3 tahun. Alhamdulillah dia nggak rewel. Mau bangun dari tidurnya dan jalan kaki. Dia nggak ada merasa bersalahnya. Saya sudah bilang dengan tegas, ini bukan masalah kamu ketemu atau kamu tidur dengan perempuan itu. Tapi bagaimana kamu memperlakukan dia, mencuri waktu untuk bisa dengan dia, itu membuat saya terluka. Masalah ini sudah 4 tahun, tapi tidak selesai juga. Lelah rasanya, saya hanya ingin sehat mental, biar bisa urus anak-anak saya. Sebagai tambahan info, saya ingin menikah. Saya ini menikah akan menjelang 10 tahun, tapi baru dikaruniai anak di tahun ke-6. Saya shock ketika anak saya berusia 1 tahun, saya baru mengetahui suami saya selingkuh. Selama setahun itu juga saya tidak dikasih nafkah batin. Saya sudah coba ikut kelas online untuk bisa menamai emosi saya. Ibu mertua saya tahu kondisi saya dan suami saya. Saya merasa pisah jalan yang terbaik, tapi saya masih cinta pakai banget sama dia. Tapi saya nggak kuat begini terus. Buat Ibu Melati, saya turut bersedih sebelumnya atas kejadian rumah tangganya kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, ketika Ibu ingin sehat mental, sebenarnya Ibu sudah menyadari bahwa hubungan ini tidak baik kayak gitu. Ibu sudah menyadari bahwa ada yang salah di hubungan ini kayak gitu. Saya mengerti Ibu pasti sangat mencintai suaminya gitu. Tapi gini, Ibu harus sebelumnya gini, ketika orang bercerai, yang paling berat adalah terkait dengan anak, kayak gitu. Anak itu adalah korban dari perceraian, dan itu pasti tidak baik untuk perkembangan anaknya ke depannya, kayak gitu. Mau pisahnya baik-baik, mau pisahnya tidak baik, itu pasti tidak baik untuk perkembangan anak ke depannya, dan itu adalah biasanya faktor paling berat ketika berpisah, benar gitu. Tapi balik lagi kayak gitu, yang di sini adalah yang Ibu rasakan gitu. Ibu sudah benar-benar istilahnya kalau tanda kutip udah enak gitu sama situasi ini. Ketika Ibu ngerasa bahwa perpisahan itu adalah suatu jalan yang terbaik, ya Ibu harus pikirkan dulu matang-matang gitu. Tapi gini, semua orang berhak akan kesempatan ya. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat gitu. Tapi Ibu harus bisa lihat juga dan kasih waktu kayak gitu. Sampai kapan Ibu mau bertahan pada situasi seperti ini, kayak gitu. Kasih suaminya kesempatan, kasih suaminya hal untuk dia perbaiki. Lihat perilakunya, jangan lihat omongannya, lihat langsung perilakunya. Apakah benar perilakunya berubah? Apabila tidak ada perilaku yang nyata yang keluar dari dirinya dia dan dia masih melakukan, Ibu bisa mengevaluasi sendiri apa yang harus Ibu lakukan, kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kesehatan mental Ibu paling penting. Daripada Ibu tiap hari merasakan stres, cemas, kayak gitu, kayak marah dengan hal kayak gitu. Nah, Ibu lebih baik pikirkan secara bijak, apa kira-kira depannya yang harus Ibu lakukan, tapi jangan langsung kayak gitu. Ibu harus pikirkan ini dalam keadaan tenang kayak gitu. Ibu juga harus mempertimbangkan semua hal kayak gitu, dari anak, perekonomian juga. Biasanya kalau ditinggal suami gimana, apakah bisa nanti perekonomiannya jalan kayak gitu. Habis itu kedepannya mau seperti apa, rencananya itu juga harus
dipertimbangkan kayak gitu. Jadi banyak hal banget yang dipertimbangkan, dan bercerai juga banyak hal yang dikorbankan kayak gitu. Tidak hanya anak, tapi perasaan ibu juga kayak gitu. Habis itu keluarga, apalagi ibu mertuanya juga sepertinya sangat sayang sama ibu dan anaknya. Pasti itu akan sangat sulit kayak gitu. Tapi bukan berarti suami tidak bisa berubah kayak gitu. Mungkin ada yang bilang bahwa kalau udah tripnya selingkuh, iya pasti bakalan selingkuh terus kayak gitu. Ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan kesempatan kayak itu. Berilah kesempatan dulu untuk berubah. Kasih batas waktunya, minta dia untuk tunjukkan kembali apakah benar dia bisa berubah kayak gitu. Di sini juga ibu sudah tidak dapat nafkah secara batin selama 1 tahun, itu pasti bakalan bermasalah juga kayak gitu. Nah, mungkin bisa apa ya? Bisa honeymoon lagi kayak gitu. Honeymoon lagi, perbaiki semuanya kayak gitu, dan ya intinya kasih batas waktu kayak gitu. Kasih batas waktu untuk perbaiki. Sampai kapan mau ibu seperti ini? Ketika batas waktunya udah habis dan tidak ada perbaikan, silakan ibu putuskan secara bijak dan tenang kayak gitu. Tapi ketika waktunya sampai batas waktu yang ditentukan sudah habis, ya sudah, berarti, dan dia berhasil misalnya membuktikan, oke, silahkan, berarti apa yang ibu lakukan sudah tepat kayak gitu untuk memberikan waktu. Jadi ya seperti itu. Jadi ibu harus bisa memberikan pilihan-pilihan baru terhadap keadaannya saat ini kayak gitu. Oke, gitu aja sih kalau dari saya. Tapi misalnya nanti mau konsultasi lebih lanjut, karena di sini nggak mungkin kita bakal bahas semua, itu silakan hubungi Solution, nanti minta konsultasi dengan saya bisa kayak gitu ya. Oke, tadi cukup pertanyaannya, ada 2 yang masuk gitu. Mungkin nanti lain kali kita bisa bahas lebih banyak lagi, karena ini cukup panjang ceritanya dari 2 tadi. Tapi intinya gini, seberapa sakit hatinya kita, seberapa terhianatinya kita, atau seberapapun hal-hal negatif yang kita rasakan kayak gitu, kita harus percaya kita punya kekuatan untuk diri kita sendiri. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya kita itu kuatnya kita itu sampai sebatas mana sih. Kita itu tidak pernah tahu kalau kita nggak pernah nyoba kayak gitu. Jadi teman-teman di sana yang trauma, yang tersakiti ataupun yang terhianati, tetap terus berjuang gitu. Nggak ada salahnya untuk berjuang kayak gitu. Kalian berjuang demi kebaikan. Setidaknya ketika kalian berjuang, kalian mendapatkan sesuatu lah dari sana yang tidak ada ternilai harganya gitu, yaitu rasa bersyukur. Kalian misalnya sudah berjuang jauh, kalian sudah berusaha sekeras mungkin, walaupun kalian gagal, tapi kalian di sana ada unsur bersyukur yang kalian harus rasakan. Kalian bersyukur dapat pelajaran berharga dari masalah-masalah kalian. Kalian bersyukur dikasih kebahagiaan untuk saat ini. Kalian bersyukur untuk hal-hal baik yang kalian terima kayak gitu. Kalian bersyukur Tuhan menunjukkan sesuatu bahwa yang dulu buruk, sekarang yang jauh lebih baik kayak gitu. Hal bersyukur inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Seperti kayak ada teori gratitude, kalau teman-teman mau baca silahkan kayak gitu. Bersyukur itu dampaknya luar biasa buat diri kita kayak gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur. Terus berjalan, keep moving forward, dan tetap bersyukur kayak gitu. Jangan pernah menyesali hal yang udah terjadi. Hal yang udah terjadi di masa lalu itu membuat kita jadi seperti sekarang gitu. Bahagianya kita, sedihnya kita di masa lalu itu membentuk pribadi kita yang sekarang. Jadi teman-teman harus tetap terus berjuang, terus berjalan, dan jangan lupa untuk bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan yang lebih baik oleh Yang Kuasa. Ya, seperti itu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau kurang bisa menjawab, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, bisa di Instagram saya, Dewa Udayana, tinggal DM aja kayak gitu, nanti bakalan saya balas kayak gitu, atau mau konsultasi dengan saya bisa via Solution kayak gitu. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Bye.